Halo teman-teman, channel ini akan membahas alur cerita manga. Dan pada video kali ini saya akan membahas alur cerita manga Nine Pigs chapter 10. Check it out, yeah. Di chapter sebelumnya, Wagatsuma terjebur ke laut dan dia melakukan time travel di tahun 1991. Dia diselamatkan oleh laki-laki penjaga panti asuhan. Wagatsuma menjelaskan kepada penjaga panti itu jika suratnya terjatuh dan dia melompat untuk menyelamatkannya. Pria itu memberikan surat itu kepada Wagatsuma. Wagatsuma berkata jika ia harus pulang ke rumahnya di kota Ashima. Namun penjaga panti itu berkata bahwa kota itu tidak ada, dan ketika dia jatuh ke laut, dia akan kembali ke 22 tahun di tahun 1991. Dan dia sekarang berada di tahun 1991. Wagatsuma tidak mengerti apa yang dikatakan penjaga panti itu. Penjaga panti itu pun memberi okonomiyaki yang dia beli di warung ayahnya Harumi. Penjaga panti itu pun mengajak Wagatsuma untuk tinggal di panti asuhannya. Akhirnya Wagatsuma pun mengerti dia benar-benar telah melakukan time travel ke 22 tahun setelah ia terjebur ke laut. Karena di zaman itu telepon seluler masih jadul. Akhirnya Wagatsuma pun bertemu Kanamori. Selang beberapa waktu, Wagatsuma pun mengikuti Kanamori. Dan hari itu, ketika Wagatsuma diajak Kanamori ke rumahnya, dia baru sadar rumah itu sama seperti rumah yang ia datangi saat mencari ayahnya. Dia teringat saat Kanamori yang sudah dewasa melempar surat itu dari ibunya. Yaps, Kanamori adalah ayah Wagatsuma. Dan Wagatsuma dikirim ke masa lalu saat ayahnya masih seumuran dengannya. Wagatsuma sangat ingin menghajar Kanamori saat itu, tapi dia merasa bahagia dekat-dekat dengan ayahnya. Itulah alasan mengapa Wagatsuma sangat setia kepada Kanamori. Ya, karena dia sangat bahagia bisa bersama ayahnya, yaitu Kanamori. Sekalipun Kanamori tidak mengetahui jika Wagatsuma adalah anaknya dari masa depan. Timeline berada di tahun 2000 saat Gaku belum melakukan time travel. Wagatsuma yang sudah babak belur ingin kembali ke era yang sebenarnya. 16 September sebelum Gaku tiba di Kumine di tahun 2000. Kanamori mendatangi panti asuhan tempat tinggal Wagatsuma. Penjaga panti itu menemui Kanamori dan berkata jika Wagatsuma sudah pergi dan tak akan kembali lagi. Kanamori tidak percaya dengan perkataan penjaga panti itu. Dia pun pergi ke kamar Wagatsuma dan di sana sudah kosong, tidak ada siapapun. Penjaga panti itu berkata jika Wagatsuma telah pergi dan tidak ingin bertemu Kanamori lagi. Kanamori pun pergi dan mencari Wagatsuma. Penjaga panti itu mengingat saat Wagatsuma berpamitan dengannya. Wagatsuma berkata jika dia akan kembali ke masa depan di waktu yang sebenarnya. Penjaga panti itu berkata jika dia kembali ke masa depan, dia akan kembali ke hari yang sama saat ia terjatuh ke laut. Namun tekad Wagatsuma sudah bulat. Dia tidak ingin tinggal di masa ini lagi. Dan Set berpindah di sekolah Kougetsu. Ternyata yang merencanakan penyerangan Wagatsuma di taman itu adalah Kameto Noburu, pemimpin dari sekolah Kougetsu. Ternyata murid Kougetsu mendengar pertengkaran antara Kanamori dan Wagatsuma kala itu. Dan akhirnya Kameto menyuruh geng seluruh kota untuk menyerang Wagatsuma. Seolah-olah Kanamori yang di belakang peristiwa tersebut. Bawahan Kameto yang memata-matai pertarungan antara Wagatsuma dan geng itu berkata jika Wagatsuma benar-benar monster, dia dapat menangani 20 orang bersenjata sendirian.
Geng itu berkata jika mereka tak ingin bertarung dengan orang itu lagi. Beberapa dari mereka masih terbaring di rumah sakit. Wakasuma yang seorang pentolan Aoba sudah menghilang, dan Kanamori mulai terlihat panik dengan kejadian itu. Dia pun memutuskan untuk mengalahkan sekolah Aoba. Dia pun memerintahkan prajuritnya untuk bersiap untuk perang dengan Aoba. Sementara itu, Remi, pacar Kanamori, sedang menunggu Kanamori di stasiun. Kanamori mengendap-endap agar tidak ada yang mengetahuinya. Akhirnya, Kanamori memutuskan untuk meninggalkan kota Kumine. Setelah Wakasuma hilang dan Kanamori meninggalkan Kumine, dan ketika dia kembali ke Kumine, dia akan bergerak sebagai politisi. Kembali ke masa saat Gaku sudah tiba di Kumine. Saat itu Gaku melihat dua bawahan Kanamori sedang meminta roti milik anak kelas 1. Mereka memperebutkan roti itu sampai roti itu pun terjatuh. Anak-anak kelas 1 mencoba menantang mereka. Namun, belum sempat berkelahi, Wakasuma datang dan memberikan rotinya kepada anak-anak kelas 1. Dua bawahan Kanamori pun mengadu kepada Wakasuma jika anak-anak kelas 1 mencari masalah duluan. Namun Wakasuma tidak memperdulikan itu. Saat di taman, anak-anak Kogetsu sedang berjalan membicarakan tentang bagaimana mengalahkan Aoba. Tiba-tiba mereka melihat Kanamori dan Wakasuma sedang bertengkar. Kanamori tidak suka jika Wakasuma terlalu dekat dengan anak kelas 1. Wakasuma menasehati Kanamori, "Anak-anak kelas 1 tidak akan mengikutimu jika kau tidak menghargai mereka," kata Wakasuma. Anak-anak Kogetsu itu pun memberitahu Kameto selaku pemimpin dari Kogetsu. Beberapa hari kemudian, penjaga panti asuhan mendapat telepon. Ternyata yang menelpon adalah Kameto. Dia berkata seolah-olah dia adalah Kanamori. Dia berpesan kepada penjaga panti itu untuk memberitahu Wakasuma bahwa dia telah ditunggu Kanamori di Taman Karoga. Saat penjaga itu sedang membagikan kue-kue pai, Wakasuma pun pulang. Penjaga itu memberitahu Wakasuma jika dia telah ditunggu Kanamori di Taman Karoga. Wakasuma pun pergi ke taman itu. Tapi sebelum itu, dia meminta penjaga panti untuk menyisakan kuenya. Sementara itu, Gaku sedang berada di Burger California. Hajime sedang membuat burger dengan varian terbaru. Dia yakin jika burger ini akan sangat disukai banyak orang. Hajime pun meminta kepada Gaku untuk memberikan burger itu kepada Wakasuma, karena selera Wakasuma soal makanan sangatlah bagus. Gaku pun mencari panti asuhan tempat Wakasuma tinggal. Saat ia melewati taman, dia melihat keributan. Gaku langsung meletakkan burger itu dan langsung menyerang gerombolan itu. Ternyata Wakasuma sedang dikeroyok oleh geng-geng motor. Wakasuma dan geng motor itu kaget. Gaku membantu Wakasuma menghabisi geng motor itu. Mereka pun kabur satu persatu. Wakasuma menangkap salah satu geng motor itu. Wakasuma berkata, "Siapa kamu? Apakah Kanamori menyuruhmu untuk melakukan ini?" Namun orang itu tidak mau menjawabnya. Wakasuma memandang pria itu dengan tajam. Akhirnya pria itu berkata, jika dia adalah geng dari Mashima. Dia disuruh Kameto dari Kogetsu untuk menyerang Wakasuma seperti seolah-olah Kanamori yang dibalik semuanya. Mata-mata dari Kogetsu melihat itu. Wakasuma akhirnya lega. Ternyata bukan Kanamori yang menyerangnya. Wakasuma berkata kepada Gaku, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Gaku pun berkata, jika dia disuruh Hajime untuk memberikan burger itu kepadanya. Namun dia tersesat dan bertemu dengan Wakasuma saat bertarung. Gaku pun meminta Wakasuma untuk mencicipi burger itu. Wakasuma memberikan minus bintang 3. Gaku berkata jika di masa depan
juga masih ada geng-geng seperti itu. Wakasuma kaget mendengar itu. Gaku keceplosan bicara tentang masa depan. Gaku pun keceplosan lagi. Dia berkata jika di masa depan burger itu akan tutup jika tidak merubah resepnya. Wakasuma pun mencurigai Gaku jika ia sama dengan dirinya yang seorang time traveler. Dia pun mengajak Gaku untuk makan pie di tempatnya. Setelah tiba di panti asuhan, Wakasuma menginterogasi Gaku. Wakasuma bertanya kepada Gaku, apakah dia datang ke kota ini pada tanggal 18 April? Gaku pun kaget. Bagaimana dia bisa tahu? Wakasuma pun bertanya lagi, apakah Gaku datang dari 22 tahun di masa depan? Gaku mencoba mengelak, tapi Wakasuma langsung mengaku jika dia datang dari masa depan. Dia datang ke Kumine 9 tahun yang lalu saat dia berusia 8 tahun. Dia berpindah dari tahun 2013 hingga ke tahun 1991. Gaku pun kaget. Dia berkata, kau seorang time traveler. Tiba-tiba penjaga panti itu datang dan memberi mereka kue. Gaku masih kaget mendengar itu. Penjaga panti itu bertanya, apakah kamu anak laki-laki yang tinggal bersama keluarga Masio? Gaku pun kaget. Bagaimana dia bisa tahu? Akhirnya penjaga panti itu menjelaskan jika dia merawat anak-anak di panti asuhan, tapi dia juga menjaga orang-orang yang melakukan time traveler untuk tinggal di sana. Setiap 3 tahun penjaga panti itu pergi ke pemecah ombak di tanggal 18 April untuk mengetahui siapa yang akan melakukan time traveler. Namun saat itu ia melihat Gaku sedang berkelahi dengan Harumi muda dengan seorang gerombolan anak-anak nakal. Dia tidak menyangka jika Gaku bakal tinggal bersama keluarga Harumi. Gaku pun memperkenalkan dirinya. Dia bercerita bahwa namanya adalah Masio Gaku dan Harumi adalah ayahnya. Harumi meninggal dalam kecelakaan di tanggal 17 April 2022. Suatu hari Gaku sedang memancing. Saat itu ia terjatuh ke dalam air dan diselamatkan oleh Harumi, yang mana dia adalah ayahnya sendiri. Harumi saat itu masih seumuran dengan Gaku, dan akhirnya dia tinggal bersama keluarga Harumi. Dan orang tua Harumi sangat mencintainya seperti seorang cucu. Wakasuma pun giliran bercerita jika situasinya agak mirip dengannya, dan dia berkata bahwa jika Kanamori adalah ayahnya. Gaku kaget dan berkata, si pecundang itu adalah ayahmu. Wakasuma tidak terima dengan perkataan Gaku dan menyentil Gaku. Dia bilang, tidak ada yang boleh bicara apa-apa tentang ayahku kecuali dia sendiri. Gaku pun berpikir, oh, jadi orang yang melakukan time travel sebelum Hajime itu adalah Wakasuma. Beberapa hari kemudian di sekolah Kogetsu, Kameto diberitahu bawahannya jika rencananya mengadu domba Kanamori dan Wakasuma telah gagal. Dan parahnya, Wakasuma menangkap salah satu dari mereka dan mengetahui jika dalang dibalik itu adalah Kameto. Kameto berpikir, jika Kanamori mengetahui itu, maka mereka pasti akan membalasnya. Sedangkan sekolah Kogetsu ini sedang dalam masa pemulihan setelah berperang dengan sekolah Hyo. Dan kedubrak, tiba-tiba Hide datang mengajak Kameto untuk makan. Kameto pun ketakutan. Dia pikir itu adalah kelompok sekolah Aoba. Kameto dan Kanamori sebetulnya adalah sama-sama pecundang yang licik. Kameto menyuruh anak buahnya untuk menutup gerbang serapat mungkin. Sementara itu di Aoba, Wakasuma meminta Gaku untuk merahasiakan apa yang terjadi di malam itu dengan Kanamori. Jika Kanamori mengetahui hal itu, mungkin Kanamori akan memulai peperangan. Sedangkan
keadaan di Aoba sedang tidak kondusif. Mungkin Aoba terlihat sudah menaklukkan Hagio, tapi anak-anak senior pasti tidak akan bertindak. Dan anak-anak kelas itu masih belum mengakui Kanamori sebagai pemimpinnya. Jadi akan lebih baik jika Kanamori tidak mengetahui peristiwa itu. Gaku tidak pernah membayangkan bisa seakrab itu dengan Wagatsuma. Awalnya dia mengira Wagatsuma adalah monster. Namun Gaku senang. Di sana ada seorang time traveler sepertinya. Wagatsuma pun sebaliknya. Dia merasa senang bisa bertemu dengan Gaku. Gaku pun lalu menceritakan semuanya kepada Harumi. Harumi nampak setuju dengan keputusan Wagatsuma. Namun ada yang disembunyikan Harumi. Dia berkata, dia tidak ingin melawan Kougetsu. Tidak, selagi dia ada. Hajime masih kepikiran dengan nilai yang diberikan Wagatsuma atas burgernya. Sementara itu tampak seseorang telah menghajar banyak orang. Di sana ternyata wanita itu berkata jika ada orang luar yang masuk ke kota dan bertingkah seperti mereka yang punya tempat itu. Dia pun meminta Hide untuk menghajar orang itu. Hide memperkenalkan diri bahwa dia adalah Hide si Ironhead, pemimpin kelas 2 Kougetsu. Tiba-tiba orang itu melompat dan menendang Hide sampai terpental. Dia ternyata adalah seorang wanita. Namanya Kuromachi Ai. Dia berkoar-koar jika akan menaklukkan Kumine. Suatu hari nanti dia akan menjadi ibunya Gaku yang dikenal dengan Masio Ai. Hari berikutnya Wagatsuma sudah ada di Burger California. Dia bersama Harumi dan ingin berbicara sesuatu. Sementara itu Gaku meminta Hajime untuk membuatkan satu lagi burgernya untuk dinilai Wagatsuma. Dan Wagatsuma pun memberi nilai -4, lebih buruk dari yang kemarin. Tiba-tiba Rin memberitahu bahwa dia menerima surat dari Ai. Surat itu berisi bahwa Ai sudah berada di Kanada dan sepupunya akan datang ke Kumine. Lucunya, namanya sama dengan dia, yaitu Kuromachi Ai. Dia menceritakan semuanya tentang Burger California kepada sepupunya itu dan berharap mereka akan bertemu dengan sepupunya itu. Sementara itu Gaku meminta saran kepada Wagatsuma untuk memberikan solusi agar burgernya menjadi enak. Dia pun memberikan solusinya dan Hajime mencatatnya. Dan Hajime meminta seseorang untuk berbelanja sembako. Harumi mengusulkan diri untuk membelinya karena dia juga akan mengambil pesanannya di toko pancing. Namun Wagatsuma berkata jika dia belum selesai bicara dengannya. Gaku mengusulkan Mako. Namun Mako beralasan motornya rusak. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Dia hanya ingin berdekatan dengan Rin. Akhirnya Gakulah yang membeli sembako itu. Setelah itu Gaku pulang membawa belanja dan alat pancingan milik Harumi. Sementara itu di taman, Hide bersama teman-temannya merencanakan untuk menangkap Ai, wanita yang kemarin menghajarnya. Anak buahnya merasa berlebihan karena Ai adalah seorang wanita. Namun tiba-tiba anak buahnya melihat Gaku yang baru saja pulang dan memberitahu Hide. Hide berpikir jika bosnya tidak sedang ingin berurusan dengan Aoba dan ingin mengabaikan Gaku. Namun wanita di sampingnya membawa Gaku ke hadapan mereka. Hide pun memarahi wanita itu karena ia disuruh bosnya untuk tidak berurusan dengan Aoba. Hide pun berkata kepada Gaku jika saat ini dia tidak ingin bertarung dengannya, suatu saat nanti dia akan datang untuk melawannya. Namun tiba-tiba seorang melompat dan menyerang Hide. Yaps, Hide pun terkena tendangan dari wanita itu lagi. Ai berkata kepada Gaku
Tenang saja, aku akan melindungimu. Ai pun menghajar orang-orang itu. Gaku bertanya dalam hati, siapakah orang ini? Sementara itu, di Burger California, Wakasuma meminta Gaku sebagai pemimpin anak kelas 1 untuk membantu Kanamori jika Aoba diserang sekolah lain. Namun Harumi malah melamun dan memikirkan alat pancingannya. Wakasuma pun ngambek dan pergi dari sana. Ai dan Gaku pun pergi ke Burger California. Di sana Gaku nampak lemas karena pancingan milik Harumi ternyata patah. Mereka berpapasan dengan Wakasuma. Harumi menangis melihat alat pancingannya patah. Dia telah bekerja keras selama liburan musim panas untuk membeli pancingan itu, dan kini pancingannya itu patah sebelum dia gunakan. Yaps, Ai ini adalah sepupu dari Ai yang berada di Kanada. Rin memperkenalkan dirinya kepada Ai. Namun gadis itu tidak seperti apa yang dibayangkan oleh Rin. Dia memakai pakaian berandalan. Yang jelas, Rin tidak menyukainya. Sebaliknya, Ai pun tidak menyukai orang yang berpakaian imut. Mereka pun bertengkar. Sementara itu, Harumi memarahi Ai karena telah mematahkan pancingannya. Mereka berdua pun bertengkar lagi. Hajime berkata kepada Gaku untuk menemuinya malam nanti. Di malam itu, Hajime berkata kepada Gaku jika wanita itu adalah ibunya. Hajime menceritakan bahwa dulu ibunya itu memberi dampak yang besar saat SMP. Dan tanpa disadari, Gaku telah kembali merubah masa depan. Seharusnya orang yang berada di taman itu adalah Harumi. Dan itu akan menjadi momen pertama kali Harumi dan Ai bertemu. Namun Gaku mengambil peran itu. Dan Hajime berkata, jika Harumi dan Ai tidak menikah, Gaku tidak akan pernah lahir. Hajime bertanya, apakah Gaku tahu bagaimana cara orang tuanya bertemu? Jika orang tuanya bertemu di taman saat ibunya sedang diganggu anak-anak nakal, dan ayahnya datang menyelamatkannya, dan dia membawa pancingan yang patah selama pertarungan, dan dia berada di kamar selama 2 hari gara-gara pancingannya itu. Gaku benar-benar mengubah cara mereka bertemu. Dan jika Harumi dan Ai tidak jatuh cinta, maka Gaku tidak akan lahir. Gaku pun kaget. Flashback di tahun 2000 sebelum Gaku melakukan time travel. Saat itu Harumi baru saja mengambil pesanannya di toko pancingan itu. Dia melihat Ai sedang dikeroyok anak-anak Kogetsu. Harumi pun melihat itu. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komentar video di ini. Terima kasih teman-teman.